Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Clarasari. Saya senang sekali dapat berkesempatan untuk berbagi informasi tentang PT Pupuk Indonesia, salah satu perusahaan BUMN yang telah berhasil menunjukkan kinerja yang sangat positif di bidang pupuk. Saya akan membahas tentang transformasi perusahaan menjadi active holding serta strategi yang akan diambil untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mari kita simak bersama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan ini. Sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian negara kita. Oleh karena itu, produksi pertanian yang efektif sangat bergantung pada penggunaan pupuk yang tepat. Meskipun pemerintah telah menyediakan pupuk bersubsidi, distribusinya masih memerlukan perbaikan. PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di bidang produksi pupuk telah melakukan transformasi menjadi holding company untuk meningkatkan sinergi antar perusahaan dan memperkuat posisi di pasar, serta mendukung pertanian presisi dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari laporan ini. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis strategi inovasi yang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal yang mempengaruhi produksi serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil. Dengan fokus pada strategi inovasi, kita akan membahas bagaimana PT Pupuk Indonesia menciptakan produk baru, baik pupuk maupun non-pupuk, guna menarik minat konsumen dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis produksi PT Pupuk Indonesia dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Di laporan ini saya memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi bisnis PT Pupuk Indonesia dalam meningkatkan produksi pupuk dan non-pupuk, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia dalam industri pupuk dan non-pupuk, serta bagaimana perusahaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi untuk meningkatkan keuntungan dan mempertahankan posisi di pasar. Selanjutnya, saya akan membahas metode yang saya ambil dari laporan ini. Laporan ini berfokus pada analisis strategi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia menggunakan metode kualitatif yang dianggap paling sesuai untuk menunjukkan tersebut. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis kualitas, sifat, dan karakteristik dari fenomena yang terjadi. Data yang dianalisis berasal dari laporan statistis PT Pupuk Indonesia antara tahun 2016 hingga 2020. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkapkan alasan dibalik keberlangsungan PT Pupuk Indonesia sebagai holding company yang sukses di industri pupuk. Berikut ini adalah analisis data dari PT Pupuk Indonesia. Berdasarkan data dari laporan statistik tahun 2016 hingga 2020, PT Pupuk Indonesia mengalami peningkatan total produk pupuk sebesar 3,59% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan pencapaian 117,11% dari target yang ditetapkan. Produksi pupuk urea, NPK, dan jenis pupuk lainnya menunjukkan tren positif. Sementara produksi non-pupuk mengalami penurunan sebesar 0,84%, meskipun masih mencapai 118,78% dari target. Produksi amoniak meningkat, tetapi produksi non-amoniak mengalami penurunan. Selain itu,
Produksi produk sampingan juga mengalami penurunan signifikan sebesar 26,92%, meskipun total produksi sampingan mencapai 159,59% dari target. Secara keseluruhan, PT Pupuk Indonesia mencatat total produksi sebesar 19.382,252 ton pada tahun 2020. Dengan peningkatan ini, terutama didorong oleh produksi pupuk yang lebih tinggi, meskipun ada penurunan dalam produksi non-pupuk dan produksi sampingan. Seperti yang kita lihat, di tahun 2020, Pupuk Indonesia mengalami peningkatan total produk pupuk sebesar 3,59% pada tahun 2020 dibanding 2019. Sedangkan yang non-pupuk di tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu 0,84%. Dan di tahun 2020, produk samping mengalami penurunan juga sebesar 26,92%. Dan yang terakhir yaitu total produk di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 19.382.252 ton. Dari hasil diskusi dan analisis, ditemukan beberapa strategi yang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan produksi pupuk, non-pupuk, dan bahan lainnya. Fokus utama perusahaan adalah meningkatkan produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan pasar dan memperluas pangsa pasar dengan langkah-langkah yang didukung oleh peningkatan produksi urea, NPK, dan jenis pupuk lainnya. Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Keberhasilan PT Pupuk Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh strategi internal, tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti kebijakan subsidi pemerintah untuk petani lokal yang berkontribusi pada keberhasilan bisnis. Peningkatan permintaan pupuk di Indonesia yang dikenal sebagai demand pasar mendorong PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan produksinya. Dalam proses produksi, penerapan teknologi baru dan efisiensi menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan bisnis. Keberhasilan bisnis PT Pupuk Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga proses evaluasi menjadi penting untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan di masa depan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kekurangan dalam produksi sebelumnya tidak terulang pada produksi mendatang. Namun, perusahaan besar seperti PT Pupuk Indonesia menghadapi tantangan dalam melakukan evaluasi, termasuk ketidakpastian atau pengurangan dalam program subsidi yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis dan menciptakan ketergantungan pada dukungan pemerintah. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku juga menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas dan efisiensi produksi. Secara keseluruhan, PT Pupuk Indonesia sebagai holding company memegang peranan penting dalam industri pupuk nasional yang mendukung sektor pertanian dengan peningkatan produksi pupuk sebesar 3,59% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun perusahaan berhasil memenuhi permintaan pasar, produksi non-pupuk dan produksi sampingan mengalami penurunan, menunjukkan tantangan dalam diversifikasi produk. Keberhasilan ini didukung oleh strategi peningkatan efisiensi, inovasi produk, dan penerapan teknologi modern. Namun, PT Pupuk Indonesia juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada subsidi pemerintah dan fluktuasi harga bahan baku. Permintaan pasar yang tinggi menjadi faktor utama keberhasilan, tetapi perusahaan perlu menyiapkan strategi yang dapat melakukan evaluasi untuk menjaga kestabilan bisnis di tengah dinamika pasar. Dengan kinerja positif sebagai BUMN di bidang pupuk, PT Pupuk Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lebih inovatif dan efisiensi, terutama
dengan transformasi menuju active holding, serta memerlukan strategi cadangan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Peningkatan inovasi dalam pengembangan produk non-pupuk di PT Pupuk Indonesia perlu dijaga secara keberlanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada produksi pupuk bersubsidi. Strategi diversifikasi bisnis ke sektor lain, seperti produk kimia, pertanian atau teknologi berbasis digital, dapat menjadi langkah efektif. Selain itu, perbaikan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang seringkali kurang tepat sasaran, memerlukan peningkatan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi. Fluktuasi harga bahan baku juga menjadi tantangan serius, sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi biaya dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan, menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan akademisi dapat memberikan dampak positif, menciptakan wadah untuk riset dan mengembangkan produksi yang lebih kompetitif. Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham dalam produk bersubsidi perlu melakukan evaluasi kebijakan subsidi agar lebih efektif, tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga memberikan manfaat maksimal kepada petani lokal. Demikian presentasi tentang strategi bisnis PT Pupuk Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Dengan memahami strategi bisnis dan tantangan yang dihadapi, kita dapat memahami bagaimana PT Pupuk Indonesia dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk saya menjelaskan materi ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan insting yang berguna untuk bagi para kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.